Nah, topik ini juga relate banget sama kehidupan sehari-hari. Topik apa itu? Kita akan ngebahas tentang mendorong pertumbuhan akses keuangan inklusif melalui kolaborasi ekosistem pinjaman daring yang berintegritas. Penasaran? Ayo kita simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir dalam sesi talkshow dengan tema mendorong pertumbuhan akses keuangan inklusif melalui kolaborasi ekosistem pinjaman daring yang berintegritas. Perkenalkan saya Kus Eriansah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat API, dengan senang hati hari ini akan memandu jalannya sesi talkshow kita hari ini yang bertajuk mendorong pertumbuhan akses keuangan inklusif melalui kolaborasi ekosistem pinjaman daring yang berintegritas. Bapak Ibu, ekosistem pinjaman daring atau fintech lending telah menjadi salah satu motor penting dalam membuka akses keuangan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal. Namun kita juga tahu agar pertumbuhan ini bisa berkelanjutan, dibutuhkan ekosistem yang berintegritas, serta kolaborasi lintas sektoral, pemerintah, regulator, investor, dan pelaku usaha. Pada hari ini, terima kasih kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Ini Pak, kegiatan bukan hanya kegiatan talkshow, tapi ini adalah kegiatan bersejarah bagi industri kita di pinjaman daring. Bersejarah karena apa? Karena kita mencanangkan betapa pentingnya edukasi dan literasi dan kerjasama lintas sektoral. Telah hadir bersama kita Bapak Riko Rustombi, Staf Khusus Menteri Investasi Hilirisasi dan BKPM, bidangnya hubungan komunikasi dan kelembagaan ya Pak. Ya, betul Pak. Dan sudah hadir beliau juga sebenarnya orang industri kita juga. Beliau adalah pengawas API dan beliau juga founder dari salah satu platform ya, dari platform dan termasuk inisiator dari industri ini. Selanjutnya bersama kita hadir pula Pak Adi Prazali. Ini tokoh yang sangat berpengalaman dan kawakan dalam konteks pengawasan, terutama di sektor jasa keuangan, lama sebagai pengawas di perbankan, dan hari ini juga beliau mengawasi industri pinjaman daring. Beliau adalah Pak Adi Prazali selaku Kepala Departemen Pengawasan PVML. Ya, makasih Pak. Selamat siang, Selamat siang. Bapak-Bapak. Selamat Ya, siang Pak. Baik, saya untuk memulai acara ini saya langsung saja ke Pak Riko dulu nih Pak. Boleh Pak. Ya Pak Riko ya. Silakan Pak. Ini Pak Riko di Kementerian Investasi dan Hilirisasi ya, dalam konteks pembangunan ekonomi nasional Pak. Bagaimana Bapak melihat peran layanan keuangan digital ini, khususnya fintech lending atau pindar ini, dalam mendukung iklim investasi dan perluasan akses keuangan masyarakat Pak? Nah itu satu Pak. Dan juga menurut Bapak, langkah strategis apa yang dapat memperkuat sinergi antara kebijakan investasi dengan pengembangan ekosistem pinjaman daring di Indonesia Pak? Oke. Aduh, silakan Pak Riko. Terima kasih Pak Kus. Selamat siang Pak Div. Siang Pak. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti saya elaborate saja 2 pertanyaan itu dalam penjelasan saya. Tentu sebelum saya menjelaskan apa peran penting daripada layanan digital keuangan khususnya pindar dari pinjaman daring dari sisi Kementerian Investasi. Izin saya sebelum menjelaskan ke situ saya ingin sedikit refresh kepada Pak Kus dan juga Pak Div bahwa Kementerian Investasi ini baru-baru ini merilis juga Pak bahwa kita di semester pertama ini sudah mencapai total realisasi investasi sebesar 942 triliun. Ya. Kurang lebih ada pertumbuhan 13,99% year on year. Nah ini yang saya katakan investasi ini penting Pak untuk merespon target pertumbuhan yang sudah dibuat oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto 8% untuk di tahun 2029. Jadi investasi ini menjadi salah satu katalis penting bagaimana kita bisa menghantarkan perekonomian kita bertumbuh sesuai dengan harapan. Nah, pinjaman daring tentu menjadi salah satu inovasi bagaimana
pinjaman daring ini bisa kita kolaborasikan antara ekosistem baik itu di Kementerian Investasi maupun di OJK, Ya. di regulator, kemudian perbankan maupun pelaku usaha untuk bisa memberikan kontribusi yang positif. Karena sesungguhnya bahwa 27,8% kontribusi investasi terhadap PDB kita itu adalah dari investasi. Nah, pinjaman daring ini dari kementerian kami mencatat bahwa belum terlalu berdampak signifikan terkait investasi. Karena dari nature distribusi yang saya dapatkan laporannya dari AFPI maupun dari teman-teman di OJK bahwa distribusi pinjaman ini masih bersifat konsumtif loan. Nah, dari Kementerian Investasi kita mengencourage kepada seluruh ekosistem nanti bagaimana nanti masyarakat itu diberikan edukasi, diberikan penjelasan bahwa pinjaman produktif itu menjadi salah satu inisiatif untuk menambah jumlah investasi dengan cara mereka membuat NIB, Pak. Jadi di dalam NIB. Ya. Jadi di OSS kita itu NIB bisa diberikan tidak hanya kepada perseroan. NIB tapi itu nomor induk berusaha. Itu bisa diberikan kepada perorangan. Nah, kenapa NIB menjadi penting? Karena NIB ini banyak sekali manfaatnya. Kalau masyarakat bisa memahami bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu, pemerintah melalui turunan PP 28 tahun 2025 kemarin, itu banyak sekali insentif sebenarnya. Jadi setiap perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, baik PMDN maupun PMA, yang besar sifatnya wajib bermitra dengan UMKM. Nah, jadi basisnya kalau teman-teman yang memiliki kebutuhan akses pembiayaan untuk berusaha, jika mereka memiliki INIB tentu banyak benefit. Karena akan tersedia informasi, peluang kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar. Di situ nanti di OSS akan terinformasi jenis pekerjaannya apa, jumlahnya berapa, tenornya berapa lama. Dan ini akan menjadi salah satu mitigasi resiko kita, Pak. Jadi setiap debitur yang akan melakukan pinjaman di Pindar dengan berbasis NIB dari Kementerian Investasi akan memiliki akses untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan. Nah, dari sini kan nanti juga ekosistem yang lain seperti perbankan bisa melihat bahwa memang kebutuhan dana yang mereka propose di dalam Pindar itu memang untuk tujuan produktif. Jadi diberikan oleh Pindar memang nanti proceed penggunaan dananya untuk produktif. Nah, ketika itu terjadi, tentunya saya melihat ini adalah identifikasi peluang yang bisa kita manfaatkan secara ekosistem. Jadi dengan begitu adanya sinkronisasi data di antara ekosistem baik di OJK maupun di Kementerian Investasi maupun di perbankan, data kita sama. Dan data sinerginya mulai dari sini gitu. Betul. Ya Pak. Jadi saya pikir memang ini PR kita sama-sama bagaimana nanti podcast ini bagian daripada salah satu kita berdiskusi nanti di dalam konteks atau kesempatan yang lain nanti kita bicara lagi Pak nanti mungkin dengan ekosistem untuk bagaimana merumuskan aturan-aturan main kemudian insentif-insentif apa yang kita bisa berikan kepada teman-teman untuk kita dorong pinjaman di Pindar itu lebih sifatnya produktif instead of konsumtif. Nah, memang challenge di sini dari business nature yang saya pahami bahwa cost of fund-nya agak mahal pada saat ini. Kan kita harapannya makin hari industri makin mature, cost of fund-nya makin murah. Nah, ini nanti mungkin kalau semua pihak memahami bagaimana cara memitigasi resiko daripada pinjaman yang sifatnya produktif. Karena jujur Pak, saya di sini pada kesempatan ini juga ingin mengapresiasi teman-teman di OJK bahwa regulasi yang diterbitkan OJK sangat advance, sangat memberikan kepastian berusaha dalam hal penyelenggara maupun lender. Tapi memang masih ada beberapa catatan yang mungkin kita perlu harmonisasikan supaya nanti data kita sinkron sehingga nanti Pindar ini benar-benar bisa berkontribusi positif. Sebagai investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita yang 8%. Saya pikir penjelasan pertama saya sampai di sini dulu Pak. Baik, terima kasih. Insight yang luar biasa dan pandangan yang komprehensif dari Pak Riko. Terima kasih Pak Riko. Selanjutnya kita ke Pak Adif nih Pak. Ini bagaimana Pak OJK memandang peran fintech lending dalam memperluas akses keuangan sekaligus menjaga integritas dan tata kelolanya Pak. Ini perlu insight dari Pak Adi Pak. Silakan. Oke, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Pak Kus. Konteks mengenai inklusi atau akses keuangan kepada para pengguna lah, Pengguna. borrower dalam hal ini, dengan pendekatan fintech lending dalam industri ini, itu mestinya sudah sangat bisa mengakses kemanapun, Iya, in case di sana nggak ada jaringan kantor segala macamnya. iya, Pastikan ada internetnya, punya smartphone-nya, tentu sangat memudahkan buat sangat memudahkan. kalangan masyarakat. Iya, Tetapi yang kita harapkan konteks inklusi atau akses keuangannya adalah tentu akses-akses keuangan atau inklusi yang tetap bertanggung jawab. bertanggung jawab. Ya, Artinya apa? Artinya walaupun begitu mudahnya si borrower ya, calon borrower untuk tadi untuk terakses ya, bisa Pak. minjam terakses, tetapi yang kita harapkan adalah kita mendapatkan borrower-borrower yang memang betul-betul borrower-borrower yang memang dia butuh dananya dana, dan dia iya. juga punya repayment capacity, Betul. kemampuan untuk membayarnya. Pembayaran Ya. lagi. Jadi tidak sekedar bisa akses sehingga semua Iya. orang diberikan, Iya. kita harapkan tentu tidak begitu. Jadi yang kita sebut dengan istilahnya responsible lending lah. Jadi Responsible lending, pemberian pinjaman yang bertanggung jawab. bertanggung jawab. Ya. Ya, jadi tidak terjadi eksploitasi misalnya seolah-olah semua orang diberikan Semua diberikan. tanpa ada scoring, nggak begitu. Iya. Jadi para pelaku dalam industri di ekosistemnya gunakanlah scoringnya dengan bagus, yakinkan bahwa yang kita berikan itu memang orang-orang yang layak untuk diberikan. Baik. Nah, jadi inklusinya jadi inklusi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya Pak, berkualitas gitu ya Pak. Ya. Betul. Ini juga perlu juga dari penyelenggara ini menjaga ini ya Pak, tata kelola yang baik betul. ya Pak. Kalau di konteks di penyelenggaranya, kita tentu tekankan sebagai regulator, sebagai Iya. pengawas, kita harapkan penyelenggara ini memainkan perannya, artinya dia kan sebagai memediasi lah, kira-kira ada di Iya. tengah-tengah di sana. Iya. Ya. Ketika yakinkan bahwa nanti kerjasama dengan para lendernya, ya para lendernya, bahwa lender-lendernya itu pun akan dapat terinformasi informasi yang transparan lah, bahwa risiko seperti apa, risiko-risiko dari Iya. si calon-calon borrowernya, Borrower ini. lakukanlah dengan transparan, dengan baik. Oleh karena itu, maka pendekatan scoring atau juga embedded dengan EQYC-nya, EQYC. itu tugas dari teman-teman penyelenggara lah dengan bagus lakukan. Ya. Betul. EQYC ini kan bagian dari istilahnya regtech lah yang kita bilang ke industri, Regulatory ya. teknologi ya. Lakukan EQYC-nya, itu kan artinya kalau zaman dulu harus datang kan, orang Harus datang, kita tahu physical, orangnya. iya. Sekarang tidak, langsung dengan EQYC, tetapi EQYC-nya ada aturannya, Ada ya, aturan. cek ke dukcapil segala macam. Betul. Jadi pendekatan dari si penyelenggaranya dengan adanya regtech-nya tadi, adanya EQYC, adanya scoring, scoringnya juga ada juga aturan main scoringnya. Iya. Masalah mau kerjasama dengan pihak ketiga ya silakan aja, tetapi dari internalnya ada juga scoringnya. Itu kan bagian tata kelola yang harus dilakukan oleh penyelenggaranya. Sehingga akhirnya nanti akan tumbuh misalnya para borrower yang baik dia, yang punya repayment capacity, kemudian juga para lendernya pun akan terproteksi dana mereka yang mereka pinjamkan. Yang pinjamkan. Itu kita harapkan konteks manajemen risikonya terus diimprove lah. Iya, di Dan kalau negara sekarang kita. kan kalau tata kelolanya kita udah banyak kemajuan Pak. Ya. Apa namanya, semua platform harus menginformasikan Iya betul. tentang potensi resiko dan lain-lain. Betul, Ya kan, apa namanya, ada kewajiban-kewajiban untuk declare. Betul. Untuk tidak dari sisi lender bahkan dari sisi borrower juga. ada. Ya. Ini kan sebenarnya Science. kemajuan yang sangat ini ya Pak, meaningful buat Betul, industri betul, ini. betul. Untuk edukasi mereka Iya, juga. dalam pematangan industri ini Iya. Pak ya. Lalu Pak Adip, ini konteksnya gini Pak, ada pengawasan, kemudian ada inovasi. Ini gimana nih Pak OJK menjaga keep balance? Nanti juga Betul, Pak Riko ya. juga boleh nih bicara nih, keep balance antara pengawasan dan inovasi. Kadang-kadang orang kalau merasa terlalu diawasi, feel-nya, inovasinya terganggu. Dan Iya, sana. iya, Ini bagaimana perspektif OJK, iya. Bapak yang udah berpengalaman menjaga ini supaya ritmenya ini tetap terjaga Pak? Tentunya regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, tentunya itu regulasi yang bisa mendukung, mensupport industrinya tentunya. Ya, kita nggak terlalu istilahnya rigid seperti apa, Iya. tidak begitu. Tetapi ada base prinsip yang harus dilakukan misalnya. Harus dilakukan. Katakan yang paling prinsip, katakan kita harus tahu dong siapa misalnya borrowernya. Betul. Karena nggak ketemu tadi, ya dengan EQYC-nya tadi, Iya. ya dengan EQYC-nya itulah
Itu kita harus lakukan. Kalau kita nggak lakukan itu, kita isu nanti ke depannya, kita akan ketemu borrower-borrower yang Yang fiktif tidak, tadi, yang fiktif, ya, yang ya. fiktif tadi. Jadi kemudian juga TTE juga kita Tanda tangan impose, elektronik, ya. iya, iya. Tanda tangan elektronik kita impose juga untuk digunakan karena memang regulasinya harus. Tetapi biasa satu paket itu antara TTE dan EQC kan satu paket tuh, Betul. Satu paket. supaya lebih murah dia misalnya kerjasama dengan pihak ketiganya, ya satu paket aja tuh, ada EQC-nya, ada juga konteks TTE-nya. Kemudian juga dengan scoring yang kami sampaikan tadi itu, ya scoringnya monggo lah silakan, baik scoring yang sudah develop sendiri, mau pakai juga yang behavioral yang di Iya, luar iya. silakan. Iya. Pakai juga yang punya di LPIP dengan konteks slicknya juga silakan. Iya. Intinya bisa memastikan bahwa memang borrower-borrower nanti ini adalah borrower-borrower yang kita anggap ada di ranah-ranah yang mampu membayar lah. Iya. Kira-kira begitu. Jadi dari sisi penyelenggara ini betul-betul udah teknologi banget nih. Betul. Semuanya by Sangat system ya. teknologi. EQYC-nya tadi udah jalan, scoringnya sudah jalan, flow-nya dengan menggunakan perbankan di escrow sudah jalan. Dari sisi pengawas juga kita selalu improve terus lah Pak. Bagaimana pengawasan di kita, pengawasan tentu kan dinamis juga ya. Artinya dari sisi pengawasan kita improve juga bagaimana untuk dashboard yang data yang dilaporkan ke OJK itu ada dashboard yang mereka teman-teman bisa lihat tuh seperti apa kinerja segala macamnya. Jika perlu intervensi dini, lakukan intervensi dini misalnya. Kemudian data analytics yang kan di Pusdapil juga rutin disampaikan. Rutin. Itu teman-teman juga bisa lakukan olah datanya. Jika ada yang perlu didiskusikan dengan penyelenggara, diskusikan dengan penyelenggara. Satu hal yang kami juga remind dalam regulasi kita adalah konteks penggunaan satu borrower dengan 3 penyelenggara misalnya. Itu penting juga. Ini sebenarnya bukan maksudnya untuk membatasin industrinya memberi kepada yang bersangkutan, enggak. Tujuan kita adalah supaya jangan terjadi konteksnya nanti gali lubang tutup lubang kan Gali ya. lubang tutup ya. lubang, iya. 1 minjam, 2 minjam, 3 minjam. Itulah Iya. maksimum di kitanya. Nanti takutnya dia pinjam 4, 5, 6 untuk nutupi di situ. Iya, nggak putus gitu ya Pak. Nggak putus ya. Akhirnya iya. terkumulasi banyak, akhirnya semuanya fail. Iya. Ya. Itu juga sudah kita minta untuk dideklar ya di dalam Declare, platformnya termasuk Iya. si borrowernya. Baik Pak. Berarti ini ya Pak Adib ya, inovasi-inovasi yang ada di sektor kita sebenarnya itu konteksnya nyambung Betul Pak. dengan regulasinya. risk management, Iya. nyambung dengan perlindungan konsumen Iya, juga Pak, betul. konteks perlindungan Betul, konsumen. Nah, dalam konteks ini apa sih Pak, dalam konteks perlindungan konsumen ini bagaimana OJK melihat Pak, balance-nya ya. Industri ini kan tumbuh besar Pak, dan tiket pinjamannya juga nggak gede-gede amat. Betul, Bahkan betul, sebenarnya dia kategorinya kecil ya. Nah tapi karena masif, ada isu edukasi literasi kita masih terbatas, Iya. ada isu di situ potensial yang terkait dengan konsumen, Iya. perlindungan konsumen. Nah ini bagaimana nih Pak ininya OJK? Ya, salah satu konteks perlindungan konsumen, edukasi yang dilakukan oleh teman-teman di OJK, dibantu juga oleh teman-teman di AFI, kemudian bagaimana memproteksi mereka terkait dengan misalnya konteks, nanti kan ini akan lapor di SLIK juga. Itu sebenarnya akan bagus juga tuh nanti, para borrowernya akan tahu nanti seperti apa dia di dalam istilah data yang sudah tersentralisir. Ya, data Ya, yang kalau dia bagus, pihak lain juga akan senang untuk memberikannya di sana. betul, Ya. betul. Jadi kemudian konteks perlindungan konsumen Perlindungan konsumen. dengan konteks penagihan yang kita Iya. atur juga dalam PJK 40-nya juga, lakukanlah dengan etika-etikanya. Iya. Makanya penyelenggaranya kita minta harus sertifikasi tuh, ya. Oke. Nggak boleh penyelenggaranya istilahnya main datang di jam berapa aja Iya. dengan cara-cara yang kasar. Ada Iya. do and don'ts-nya lah kira-kira Iya, gitu. iya. Itu juga konteks untuk perlindungan konsumen. Termasuk juga memastikan tadi dengan konteks benar nggak borrowernya minjam? Ya dengan EQC tadi. Jadi nggak lagi konsumen tiba-tiba komplain, oh saya nggak pernah minjam nih. Iya, Ya nggak pernah minjam. Dengan data tadi ada EQC yang digital tadi, Iya. orang sudah oh nggak bisa. Itu ada istilahnya face recognition segala macamnya, itu nggak bisa dimungkir lah kira-kira begitu. Itu konteks-konteks dari bagian perlindungan konsumen yang harus sama-sama lah. AFI juga melakukan edukasi juga mengenai hal itu. Betul Pak. Ya. Kita udah 30 ribuan Pak yang di ini Pak. API sudah ini ya, sudah 30 ribuan agent yang di training. Oh. Jadi impactnya memang harusnya lebih smooth. Karena bagaimanapun tenaga yang terlatih dengan tidak terlatih itu beda. Hasilnya beda ininya, keluarannya akan beda. Betul. Juga terkait dengan misalnya sekarang banyak masyarakat sudah terinformasi juga mana pinder-pinder yang legal Betul, kan. Karena betul, OJK Pak. sudah mempublishnya. Iya, iya. Ya. Jadi istilahnya
pindarnya kan udah lumayan ngetop juga lah. Udah ngetop, Ya, Pak, udah ngetop. Jadi kira-kira orang tinggal cari di internet aja langsung ketemu tuh. Sudah ngetop. Ya, yang legal listnya yang mana itu kita publish. Jadi masyarakat sangat tahu inilah yang legal. Ketika ada yang menawarkan di luar dari itu, ya itu ilegal lah kira-kira. Betul. Nah, itu kan bagian dari edukasi Iya. yang kita lakukan juga. Blessing OJK tentang Pindar ini Pak juga semakin membuat lidah dari stakeholder sudah biasa Pak. Udah pakai Pindar. Oh, udah pakai pindah. Udah pakai Pindar. Kalau ada Pindar berarti sebelahnya ada itu. Oke, Pinjol gitu ya. pinjol. Kita Pindar kemudian Ya, ada ya, pinjol. ya. Gitu. Kita biasakan terus lah. Udah Gunakan biasakan kata-kata terus pindah. jadi ini. Nah sedikit Pak Riko tadi Iya Pak. terkait dengan balancing antara pengawasan dan juga inovasi. Ya, Itu dari sisi Kementerian Investasi ini melihatnya apa Pak ininya? iya. Karena kan ini Tadi Bapak kan tugasnya bawa dana luar banyak masuk sini kan gitu Pak. betul. Kalau dari sisi Kementerian Investasi kan bottom line-nya adalah investasi Pak ya. Iya. Nah jadi saya lihat industri ini lahir inovasi teknologi yang diciptakan yang mempertemukan asimetris informasi Pak antara yang butuh pinjaman dengan yang punya dana. Iya. Adanya OJK di sini yang tadi saya udah acungkan jempol sangat agile ya untuk mengikuti perkembangan daripada industrinya. Kita belajar dari tahun ke tahun kalau nggak salah sejak tahun 2016 Pak ya. Ya. Industri ini lahir, kita coba melakukan evaluasi, kemudian melakukan harmonisasi regulasi mulai dari POJK 77, POJK 10 sampai sekarang POJK 40. Saya lihat perubahan dari setiap regulasi yang dikeluarkan itu, saya menyimpulkan bahwa OJK memahami life cycle daripada industri ini. Iya. Saya lihat tren pertumbuhan disbursement daripada Pindar ini makin hari makin mature Pak. Iya. Ya, baik dari sisi total disbursement, baik dari sisi kualitas Pak, quality. Dan yang paling penting saya mencatat bahwa investasi di industri ini juga menciptakan lapangan pekerjaan Pak. Lapangan Ya. pekerjaan. Ambil satu contoh, kita punya 96 Pak Adif ya kalau nggak salah Iya, ya, 96 atau 97 yang berizin OJK. Saya asumsikan sama mereka semua, kita ambil asumsi yang paling sedikit. Rata-rata mempekerjakan 40 orang, dikali C100 lah misalnya, itu sudah kurang lebih sekitar 4.000 Pak. Iya. Itu yang direct cost, Iya. direct employee. Iya. Belum lagi ekosistem pendukung. Belum lagi lagi ekosistem ekosistem pendukung, belum yang namanya indirect. Indah. Misalnya tadi Pak Kus sampaikan, Pak Adif sampaikan, setiap yang mau join di industri ini harus ada sertifikasi, Iya. ya mulai dari collection gitu ya. Iya. Itu collection di tempat salah satu penyelenggara aja tuh udah bisa sampai 200 orang tuh Pak, Iya. indirect collectionnya. Iya. Bapak bisa ya. bayangkan kalau 100 penyelenggara itu kurang lebih kontribusi Iya. lapangan pekerjaan 20.000. Waduh, 20.000, luar biasa. Nah jadi ditambah dengan Untuk direct collection. employee udah 25.000. Betul. Nah, jadi menurut saya ini sebuah inovasi yang harus direspon baik dan harus dinarasikan secara aktif gitu Pak. Betul. Iya. Supaya yang tadi Pak Adif sampaikan, setiap masyarakat kalau minjem tuh harus ngerti tujuannya untuk apa, tanggung jawabnya apa. Iya. Nah dari sisi Kementerian Investasi saya lihat trennya semua bagus. Komponen annual growth mereka setiap tahun selalu 2 digit Pak, di atas 20%. Iya. Ya. Tahun lalu kita tumbuh 24,6%. Dan kalau lihat statistik ya, Kalau saya lihat statistik, angkanya sih paling tinggi tetap ya Pak. betul. Dari industri, maaf Dari ya Pak ya, industri yang lain memang ini Iya, maksudnya sangat termasuk yang agile ini. ya. Berarti Artinya- kontribusi positif lah terhadap pertumbuhan Harus, kredit, betul ya. pertumbuhan ekonomi. Itu faktanya begitu Pak. Betul. Cuman yang saya mau garis bawahi, saya hadir di sini sebagai Kementerian Investasi. Saya lihat dampak daripada industri ini terkait disbursement lapangan pekerjaan itu masih belum terlalu berdampak terkait investasi. Karena tadi saya lihat nature disbursementnya masih konsumtif loan. Konsumtif. Nah saya berharap nanti ke depan Iya. sama-sama dengan teman-teman di OJK kita coba cari formulasi. Kan tujuannya cuma satu Pak. Pinjaman diberikan oleh Pindar kembali. Baik. Borrower pada saat minjam menggunakan dananya tepat sasaran sehingga mendapatkan keuntungan. Baik. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau datanya terintegrasi, tersinkronis antara ekosistem yang ada, baik itu di Kementerian Investasi maupun di OJK, data provider company yang lain atau perbankan, itu mitigasi resikonya tadi saya tambahkan. Selama ini proses pinjaman itu basisnya adalah KTP. Iya. Nah, Karena saya tadi mengusulkan kalau bicara dari sisi Kementerian Investasi, ini tujuannya untuk jangka menengah, jangka panjang, supaya proses pengawasan dan pembinaannya bisa
bisa sama Pak. Menggunakan Jadi menggunakan NIB. NIB. Oh, Nomor induk berusaha itu. Oke Pak, sampai Ya. di situ dulu Pak Riko. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini juga kita kehadiran seorang narasumber yang sangat berpengalaman dan sangat berkompeten di industri modal ventura di Indonesia. Pada hari ini hadir Ketua Umum Ampesindo, Bapak Edi Danu Saputra. Pak Edi, dari perspektif modal ventura, seperti apa bentuk kolaborasi yang ideal antara pelaku usaha jasa keuangan modal ventura, perbankan, fintech, dalam membangun ekosistem inklusi keuangan yang luas dan berkelanjutan? Ya, terima kasih. Saya selalu ingat dengan omongan atau statement dari anggota Dewan Komisioner OJK ya, mengatakan bahwa memang industri jasa keuangan terbesar di negara kita kan tentunya perbankan, tapi perbankan itu kan tidak bisa menjangkau seluruh elemen dan aspek di perekonomian. Oleh sebab itu muncullah industri-industri yang lain gitu ya. Ya kalau yang berbeda industri contohnya adalah asuransi, tapi juga ada yang berbau pembiayaan, yang menjalankan pembiayaan seperti multi finance, kemudian ada koperasi, kemudian ada modal ventura, dan tentunya juga ada pinjaman daring ya. Jadi membuat saya ini sebuah ekosistem di mana konsumen baik itu konsumtif maupun produktif memiliki opsi-opsi. Kalau jika mereka yang memang mungkin belum bankable, belum cocok untuk ke perbankan atau lembaga jasa keuangan, ya bisa mempertimbangkan Pindar sebagai salah satu alternatif gitu. Tentunya Pindar tidak hidup sendiri karena Pindar juga peer-to-peer lending platform juga butuh satu financial inclusion, literasi keuangan, dan yang kedua adalah investasi. Ya, nanti pada saat kita mungkin kita bahas juga bahwa peer-to-peer lending platforms atau pinjaman daring ini erat dengan modal ventura karena banyak yang diinvest oleh modal ventura. Selanjutnya Pak Edi, ada satu yang juga sangat penting. Sebenarnya apa saja sih tantangan utama yang saat ini dihadapi sektor modal ventura dan regulasi seperti apa yang dibutuhkan agar sektor ini dapat tumbuh lebih optimal? Industri pinjaman daring ini kan cukup beragam ya. Ada yang bermain konsumtif, ada yang juga bermain productive loans ya. Ada yang memang bermain di kota besar, ada yang bermain di kota tier 2, tier 3, bahkan di daerah pesisir dan tertinggal di seluruh Indonesia. Ada yang memang mengandalkan retail investors, ada yang atau retail lenders, ada yang mengandalkan institutional lenders. Jadi itu beragam banget ya. Kemudian ada juga dari sisi aplikasi atau user interface-nya, ada yang mengandalkan aplikasi seperti di smartphone, ada yang di desktop, ada yang memang karena dia institutional sebagai lendernya maupun sebagai borrowernya yang mengandalkan face to face karena ada tim, ada sales team dan sebagainya. Jadi menurut saya itu cukup kompleks ya industri ini dan cukup beragam dari sisi cara mengerjakannya. Tantangannya tentunya adalah mencapai efisiensi, menjalankan risk management, dan mungkin mengadopsi beberapa teknologi yang terkini ya seperti artificial intelligence, untuk misalnya credit scoring, risk management dan seterusnya. Ya memang kita harus terus memperbaiki diri. Selanjutnya, dari sudut pandang modal ventura sebagai investor, apa sih yang membuat ekosistem pinjaman daring ini menjadi menarik bagi penyelenggara modal ventura? Menurut saya itu juga menunjukkan bahwa erat hubungannya dengan regulator gitu, bahwa ini industri yang terus berkembang, terus melakukan evolusi ya. Dan ya memang dulu pun saya ingat tahun 2016 awal itu ya skemanya pun berbeda, ada yang harus terdaftar dulu baru berizin penuh gitu ya. Terus modal juga dinaikkan terus. Itu menurut saya sesuatu yang positif. Dulu juga ya saya ingat juga belum melakukan sertifikasi. Sekarang sudah ada fit and proper, ada fit and sertifikasi. Itu dilakukan oleh AFPI untuk direksi maupun
Dewan Komisaris. Jadi menurut saya ya industri ini harus terus tumbuh dan harus memperbaiki diri, baik dalam good corporate governance, risk management, literasi keuangan dan sebagainya. Ya terutama ya tidak hanya dari sisi pengelolanya yaitu adalah platform, juga lendernya dan tentunya the borrowernya, karena borrowernya itu yang kadang-kadang yang itu yang kita yang masuk ke media kalau jika ada masalah ya seringkali kan sisi borrowernya, tapi ya itu PR kita bersama. Menurut pengalaman Ampesindo, Pak Edi, faktor-faktor apa saja sih yang membedakan ekosistem pinjaman daring di Indonesia dengan negara lain dalam hal menarik minat dari para investor? Ya, saya sih nggak cukup familiar dengan di negara lain. Cuma ya kita kan yang kita dengar kan mulai mungkin dari China, di negara-negara lain juga ada, terus di Asia maupun di negara lain. Ya menurut saya ya em, kita harus merangkul lah misi baiknya platform Pindar, yaitu adalah bisa menyasar borrower-borrower yang sebagai platform yang mempertemukan lender dan borrower, ya itu kan seharusnya bisa menyasar borrower-borrower yang saat ini mungkin belum bankable. Uh, Nah, tapi pada saatnya nanti mungkin bankable. Jadi saya menyebutnya istilahnya adalah membantu borrower untuk naik kelas. Yang tadinya mungkin belum bankable, belum bisa dapat pinjaman dari bank, ya mungkin dengan awalnya mungkin dengan Pindar, ya lama-lama makin bagus usahanya sehingga pada saatnya nanti makin lama makin besar bisa mendapatkan pinjaman dari bank ya. Jadi itu menurut saya itu konsep sebuah naik kelas. Dari sisi lender kan juga tentunya lender punya misi yang berbeda-beda, tapi ya tentunya lender juga ingin mencari return, mencari distribusi yang baru, mencari nasabah atau borrower yang baru dan segala. Jadi ya sebenarnya ada win-win-win lah, win untuk lendernya, win untuk borrowernya, maupun win untuk platformnya ya. Jadi win-win-win ya tentunya secara ekosistem di Indonesia dan perekonomian itu bisa juga tambah berkembang dan tambah sehat. Tentunya ada beberapa metrik yang kita biasa lihat seperti angka penyaluran, loan disbursement, angka TKB 90 dan lain-lain ya. Ya, mudah-mudahan angka semua itu juga membaik ya, dan tentunya tidak melupakan unsur good corporate governance dan risk management ya. Kita juga sudah dengar beberapa berita di media ya, saya nggak mau nyebut nama gitu ya, tapi harus ini menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Kita belajar dari yang mungkin kurang proper, kurang GCG ya, ini harus menjadi masukan untuk kita membenahi diri. Terima kasih Pak Edi, Ketua Umum Ampesindo sudah bergabung dengan kita hari ini. Selanjutnya kita akan kembali kepada dua narasumber penting kita hari ini. Kita lalu bicara soal inklusi Pak. Inklusi keuangan untuk bantu UMKM. Dampak dari Pindar ini. Apa yang ini Pak, dari sisi OJK, apa ekspektasinya dan apa arahannya? Agar inklusi dan masuk ke sektor UMKM ini kita bisa lebih Masif ya. lebih masif. Betul. Silakan. Tentunya harapan OJK dengan adanya Pindar ini ya tentunya kan kontribusinya ke perekonomian di kita dong ya. Sektor real tentunya harus kita harapkan. Makanya di dalam istilahnya roadmap OJK ada di roadmap disebut tuh in percentage-nya ya. Kalau nggak salah mungkin sekarang tahun 40% nggak salah. Sekarang kita baru achieve mungkin sekitar 34 segitulah ya. Tapi kita sangat berharap memang kalau bisa masuk ke dalam sektor produktif karena multiplier-nya kan luar biasa. Betul. Dan nyambung tadi Pak ya dengan NIB itu sebenarnya bisa dikaitkan ya Pak. Sebetulnya bisa dikaitkan dengan NIB-nya. Iya. Ya. Jadi sangat kita berharap memang kalau bisa ya arah ke sana lah. Ya. Tetapi memang kan kebutuhan masyarakat kan tidak hanya di sana. Tentu ada juga yang konsumtifnya. Makanya kita masukkan itu dalam roadmap karena memang kita berharap bahwa kalau bisa memang adanya di produktif lah di sektor real tadi. Namun demikian memang di dalam data kita ada juga sebetulnya masyarakat yang menggunakan kita sebut mungkin di dalam platform-platform yang konsumtif mungkin yang multiguna lah maksudnya. Tetapi sebetulnya itu digunakan juga produktif yang saya sampaikan tadi. Impactful dan produktif. Betul. Jadi sebenarnya kalau ada kita hitung-hitung detailnya lagi, sebetulnya itu pun bisa kita klasifikasikan sebagai yang produktif. Sempat ada yang menghitung hampir 50% juga Pak. Artinya lumayan signifikan sebetulnya. Mungkin di hampir sektor keuangan. Ya, pinjaman ya,
Betul, Itu betul, paling betul. tinggi Pak itunya. Kalau memang 50 dikonversi Betul kan tadi. ya? Kalau kita hitung detail lagi lah Iya, kira-kira ya. Betul. konsumtif, Iya. tapi digunakan untuk Iya betul. kegiatan Orang produktif. beli uang sekian Iya. juta, beli Iya. motor misalnya buat Beli motor. Gojek segala Iya. macam kan. Saya ingin nambahin juga tuh Pak Adib. Iya. Jadi Iya. POJK 40 udah merespon itu Pak Agus sebenarnya. Jadi tiket size daripada Pindar ini untuk Iya, yang produktif sudah sudah sampai dikasih. 5 miliar Pak ya. Space-nya ditambah udah. Artinya OJK memahami sebenarnya ini bisa digunakan tuh untuk mendorong kewirausahaan. Iya betul. Ya. Pak. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya pinjaman itu basisnya KTP, sinkronisasi data kita nggak nyambung nih Pak. Jadi kalau ada NIB itu akan lebih Iya. mudah untuk kita melakukan pembinaan, business matching. Karena di dalam sistem OSS kami itu Pak, ada informasi yang tersedia peluang untuk kemitraan dengan perusahaan besar. Iya. Nah jadi itu salah satu benefit dia. Dan dari sisi channeling pendanaan, selain daripada private sector tadi, dari sisi perbankan melihat bahwa memang kalau dia punya NIB, ini definitely ini pasti untuk produktif. Iya. Nah, jadi saya pikir ini arahnya sudah ke sana Pak Kus. Tapi tinggal bagaimana nanti kita mencari proses mengencourage masyarakat untuk produktif itu. Jangan sampai nanti regulasi juga membuat mereka malas. Jadi harus user friendly ya. Regulasinya harus Itu bisa. dapat NIB-nya itu maksudnya. Betul. Ya? Kalau NIB itu sebenarnya very easy Pak, nggak sampai 2 menit kita bisa dapat dan itu self assessment. Iya. Artinya kita lakukan sendiri, kita masuk, Iya. buka account, Iya. kita create bisnisnya apa, misalnya kuliner atau fashion itu ada Pak. Oke. Tinggal kita isi. Itu mudah ya. Ya. Berarti sebenarnya kita pertemuan hari ini ada satu yang luar biasa. Ada peluang, opportunity yang bisa disambungkan antara roadmap OJK sendiri tentang Pindar ini dengan tadi pemanfaatan NIB. Pak Riko. Ya. Ini kalau bisa kita di follow up ke depan ya Pak, Betul, dalam konteks lintas Institusi stakeholder lah, ya, lintas institusi mungkin ini akan membuat Pindar ini semakin berdampak Pak. Betul. Ini saya kira. Baik, saya kira ini luar biasa. Kita sudah dapat pandangan yang insightful dan sangat bermanfaat, komprehensif dari beliau berdua, Pak Adif dan Pak Riko, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin boleh Pak closing statementnya untuk industri Pindar ini ke depan seperti apa? Mungkin 1-2 poin secara ringkas. Ya Pak. Kalau saya mungkin terkait dengan harapan ke industri Pindar tadi ini adalah pertama pemanfaatan data yang sudah centralized, misalnya di FDC. Pemanfaatan Saya data. kira itu bagus ya. Ya. Artinya bahwa jangan sampai nanti tujuannya kan dengan adanya centralized data itu, Iya. para Pindar tadi menyalurkannya itu, dia tahu ini sudah over leverage nggak nih si borrowernya. Baik. Kira-kira begitu. Baik. Jadi dengan data ada yang sudah centralized, dimanfaatkan lah, cek ke sana. Karena regulasi kita kan cuma 3 ya maksimumnya. Terus yang kedua adalah yang kami juga sebagai pengawas di OJK merimain konteks responsible lending tadi. Responsible Ya, lending ini responsible harus lending. digarisbawahin ya Pak. Betul ya. Iya, iya. Artinya iya. memang kita berikanlah bahwa untuk borrower memang dia butuh dan dia punya repayment capacity. Ya sehingga tidak eksploitatif tadi Iya. untuk para enggak. Jadi enggak ada orang bilang katakan yang lewat di kantor kita beri, enggak begitu ya. Yang lewat kantor kita skor ya. Kita skor, kita Iya, lihat iya. thresholdnya masuk ya, Iya. kita berikan. Asal Itu aja. minta dikasih gitu Ya, ya Pak. jangan asal minta dikasih. Itu aja, terima kasih banyak. Oke, Bagus. terima kasih Iya, Pak Adif, luar biasa. Berikutnya dari Pak Riko Pak, Ya, silakan. closing statement saya sederhana Pak Kus. Saya melihat industri Pindar ini sebagai salah satu alternatif. Bagaimana berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita Pak. Memang kita sedang arah ke sana dan saya yakin dengan ekosistem sekarang yang sudah terbentuk, dengan regulasi yang sudah dibuat sangat agile, seharusnya Pindar ini akan suatu saat bisa berdampak yang positif Pak, related apa yang kami harapkan sebagai investasi. Investasi. Karena kalau banyak masyarakat perorangan memiliki NIB, itu kami mencatatkan bahwa itu adalah investasi Pak. Nah coba Bapak bayangkan kalau misalnya jumlah daripada masyarakat yang melakukan pinjaman di Pindar ini 50% saja katakanlah tadi bisa menjadi wirausaha. Nah wirausaha itu tadi yang seperti disampaikan dampaknya tuh multiplier efeknya banyak sekali. Jadi yang saya mau katakan closingnya adalah saya yakin industri ini ke depan akan memberikan kontribusi positif terkait investasi. Luar biasa, insight yang luar biasa dari Pak Adib dan Pak Riko.
Mari kita beri semangat dan aplaus yang luar biasa. Thank you. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Ada yang dari perspektif pemerintah, perspektif regulasi, dan juga perspektif dari pelaku usaha ataupun dari investor sendiri. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan hari ini, Pak, Ya. itu kita sebagai pencanangan bahwa edukasi literasi itu bukan cuma suatu yang hanya untuk diobrolkan, Ya. tapi suatu yang memang bisa kita eksekusi, bisa kita masalkan, dan bisa kita jaga sebagai sebuah aktivitas penting, fondasi yang penting dalam konteks tadi meningkatkan konteks pengawasan OJK dan juga dalam konteks tadi untuk memasifkan saluran ini ya Pak, investasi. Ya, jalannya investasi di Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan Talkshow hari ini. Demikian, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.